Indonesia adalah negara kaya yang memiliki sumber daya alam yang terdiri dari lautan, pantai, dan daratan yang dapat memberikan keuntungan besar bagi negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang eksotis menjadi tempat pariwisata sob. Penasaran kan destinasi wisata apa aja sih yang bisa sobat kunjungi di Indonesia? Yuk langsung aja kita saksikan. Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Indonesia memiliki banyak taman nasional yang tak hanya milik sendiri namun juga dimiliki dunia, yaitu Taman Nasional Pulau Komodo yang berada di Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sejarah Pulau Komodo bermula dari tahun 1911 di mana Komodo mulai dikenal di kalangan peneliti. Setelah sebelumnya pada tahun 1910 Letnan Stein van Hensbroek berhasil memberikan bukti adanya kadal raksasa ini. Para peneliti terus melakukan penelitian hingga pada tahun 1912 keberadaan Komodo ditemukan di pulau bagian timur Indonesia. Pada awalnya binatang ini banyak dibunuh, hingga kemudian pada tahun 1915 pemerintah Belanda melarang aksi pembunuhan hewan ini. Pada tahun 1980 Taman Nasional Komodo dibentuk untuk melindungi habitat aslinya sob. Di Pulau Komodo sobat bisa melihat kehidupan liar dari kadal raksasa atau komodo. Sobat akan diajak trekking menyusuri hutan dan mendaki bukit untuk melihat kehidupan liar dari komodo. Saat melakukan trekking diwajibkan untuk ditemani seorang ranger atau guide dalam perjalanan demi keamanan para sobat wisata. Di Pulau Komodo juga menyuguhkan keindahan alam bawah lautnya yang tidak boleh sobat wisata lewatkan. Sobat bisa melakukan snorkeling untuk melihat keindahan biota laut. Tak perlu khawatir tentang penginapan karena di Pulau Komodo sudah banyak loh resort yang disediakan. Pulau Gili, Lombok. Kepulauan Gili adalah sebuah tempat yang keindahannya tak terkira sob. Ada 3 pulau yang bisa Anda kunjungi sekaligus, Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Masing-masing pulau ini menawarkan aktivitas yang berbeda-beda. Tinggal pilih aja kira-kira mana nih yang pas buat selera sobat. Jika sobat mencari sesuatu yang lebih spesifik, ketiga pulau ini menawarkan sesuatu yang berbeda-beda sesuai dengan selera masing-masing orang. Para penyuka pesta akan memilih Gili Trawangan. Ada banyak bar di tepi pantai dengan iringan live music. Sobat bahkan bisa nonton film di bioskop berupa gubuk dari jerami sob. Sedangkan di Gili Meno sobat akan menemukan pantai-pantai sunyi dan tenang. Di sini sobat juga bisa menikmati liburan mewah di resort mahal. Sementara kalau di Gili Air menawarkan perpaduan antara keduanya. Kombinasi sempurna antara gaya hidup modern dengan suasana tradisional di suatu tempat. Di sini sobat bisa kabur sejenak dari keramaian dan menikmati pantai yang sangat indah. Nah, bagi sobat yang suka sekali dengan keindahan pantai, Pulau Gili adalah destinasi yang menarik untuk disinggahi. Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Destinasi ini memang sangat menarik untuk dikunjungi. Budayanya yang masih kental membuat magnet tersendiri bagi para wisatawan baik itu yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Memang bagi sobat yang baru mengunjungi Tanah Toraja kesan mistik sangat terasa. Tetapi di balik itu semua pemandangan alam yang ada di Tanah Toraja akan membuat sobat terhipnotis dan ingin berlama-lama menikmatinya. Masyarakat suku Toraja sendiri masih memegang teguh keyakinan dan gaya hidup yang khas sehingga menjadikan Tanah Toraja menjadi salah satu situs warisan budaya dunia yang terdaftar di UNESCO. Di sini sobat dapat berkeliling ke Lemo, Londa, dan Tampang Alo, di mana di kawasan tersebut sobat dapat melihat pemakaman yang unik. Pemakaman tersebut berbentuk gua-gua yang terletak di dinding berbatu dan gua-gua tersebut banyak dipenuhi dengan peti mati serta tulang-tulang manusia. Buat sobat yang suka akan kebudayaan Indonesia, tempat ini cocok banget deh buat jadiin destinasi wisata. Raja Ampat, Papua Barat. Kepulauan yang berada di ujung barat laut Pulau Papua ini memang sudah dikenal luas sebagai surga yang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Satu-satunya cara untuk membuktikan berbagai pendapat ini adalah dengan datang langsung menikmati sang mutiara di ujung Papua ini. Konon, nama Raja Ampat diambil dari 7 telur yang ditemukan oleh seorang wanita leluhur mereka. 4 diantaranya menetas menjadi 4 orang pangeran yang kelak menjadi raja atas 4 pulau besar Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Sudah bukan rahasia umum lagi jika Raja Ampat terkenal dengan kekayaan flora dan fauna serta keindahan lautnya yang sangat indah. Raja Ampat juga memiliki berbagai kebudayaan dan kesenian yang sangat unik dan menarik. Beberapa desa di Raja Ampat memang sudah mengukuhkan keberadaan mereka sebagai desa wisata.
Pulau Bunaken, Manado. Kecantikan alam bawah laut pulau yang satu ini selalu membuat wisatawan dari berbagai dunia berdecak kagum. Kaya akan biota laut menjadi penyebab mengapa pulau ini bagaikan sihir bagi para wisatawan yang silih berganti datang. Terumbu karang yang terjaga, jenis ikan cantik aneka warna sangat mudah ditemukan di pulau yang berada di wilayah Sulawesi Utara ini. Kecantikan karang hingga ikan-ikan bawah laut Pulau Bunaken terhampar luas memanjang di balik air laut yang biru. Jernihnya air laut bahkan membuat terumbu karang yang tersembunyi dengan mudahnya terlihat sob. Terumbu karang di pulau ini sangat unik karena berupa dinding atau tebing yang menjorok ke bagian bawah. Semakin ke bawah, keindahan dan kekayaan biodiversitas pulau yang masuk dalam Taman Nasional ini akan lebih terlihat. Karena itu banyak sekali titik penyelaman yang dapat diselami untuk melihat keindahan bawah laut di pulau ini. Bahkan saking kayanya banyak loh penelitian yang dilakukan di pulau ini sob. Candi Borobudur, Jawa Tengah. Candi Borobudur merupakan salah satu candi Buddha terbesar di dunia dan ada di Indonesia. Megahnya arsitektur Candi Borobudur, luas area dan juga sejarahnya membuat candi ini masuk menjadi salah satu warisan budaya dunia. Sejarah berdirinya Candi Borobudur diperkirakan di sekitar masa tahun 750 Masehi. Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra, salah satu dinasti besar dan berkuasa yang pernah ada di Nusantara. Sekarang Taman Wisata Candi Borobudur menjadi tujuan tempat wisata favorit di Jawa Tengah. Tak hanya sebagai tempat wisata, peninggalan bersejarah ini juga berfungsi kembali menjadi salah satu tempat keagamaan dan ziarah agama Buddha di Indonesia. Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Mendengar Taman Nasional Wakatobi seolah bukan hal baru lagi ya sob. Objek wisata yang menekankan keindahan bawah laut ini memang begitu menggema di wilayah Nusantara bahkan mancanegara. Bahkan ada banyak yang mengatakan bahwa Wakatobi merupakan objek wisata terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Sementara Kabupaten Wakatobi sendiri terdiri dari 4 pulau utama, mulai dari Wangi-Wangi, Kalidupa, Tomia, dan juga Binongko yang pada akhirnya disingkat menjadi Wakatobi. Taman Nasional Wakatobi ini telah ditetapkan di tahun 1996. Total areanya adalah 1,39 juta hektar yang menyangkut dengan keanekaragaman hayati lautnya dan juga karang. Juga menempati salah satu posisi prioritas tertinggi dari konservasi laut yang ada di Indonesia sob. Sementara keindahan dan juga kekayaan kawasan ini juga sudah terkenal di mancanegara. Sangat direkomendasikan deh bagi sobat pecinta snorkeling untuk berkunjung ke Wakatobi. Gunung Bromo, Jawa Timur. Melihat keindahan sang surya terbit dari ufuk timur di Gunung Bromo secara perlahan mungkin menjadi salah satu anugerah yang tak terhingga indahnya sob. Paduan warna kuning, oranye, hitam, dan biru yang dihasilkan oleh fenomena alam ini sungguh menjadi pemandangan menarik yang tersaji bagi mata kita yang melihatnya. Keindahan Gunung Bromo yang berada di dalam kawasan Gunung Semeru memang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Gunung ini dianggap suci oleh masyarakat Tengger, suku yang mendiami wilayah Gunung Bromo. Nama Bromo sendiri diambil dari nama dewa utama umat Hindu yaitu Brahma. Bila kita melakukan perjalanan menuju Bromo di pagi hari, kita akan disajikan warna-warna indah berasal dari pasir yang terkena pantulan sinar matahari itu sob. Pasir yang eksotis, sunrise yang begitu indah dan berinteraksi dengan masyarakat suku Tengger tentunya membuat perjalanan menelusuri kawasan Gunung Bromo terasa begitu menyenangkan. Danau Kelimutu, Nusa Tenggara Timur. Masih ingat dengan gambar di mata uang selebaran Rp5.000 zaman dulu? Ya, keindahan Gunung Kelimutu dengan pesona danau 3 warna yang mendunia itu bahkan pernah diabadikan dalam mata uang rupiah. Masuk ke dalam bagian dari Taman Nasional Kelimutu, nama Kelimutu sendiri berasal dari gabungan kata keli yang berarti gunung dan mutu yang berarti mendidih. Gunung Kelimutu memiliki ketinggian 1.639 meter di atas permukaan laut atau 5.377 kaki. Lokasinya berada di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten
ND Flores, Nusa Tenggara Timur. Gunung Kelimutu mempunyai keindahan yang berbeda dari gunung-gunung yang berada di Indonesia, Sob. Pasalnya, Gunung Kelimutu memiliki 3 danau yang terbentuk dari letusan Gunung Kelimutu beberapa tahun silam, dengan warnanya yang berbeda-beda pastinya. Ketiga danau kawah Gunung Kelimutu memiliki keindahan yang sangat mempesona dan begitu indah sehingga mampu menjadi daya tarik bagi para pengunjung domestik maupun mancanegara. Sobat wisata pun rela berjalan kaki menaiki puluhan anak tangga dengan trek yang cukup menanjak, hanya untuk melihat lanskap Danau Kelimutu dari ketinggian. Dari puncak, sobat dapat melihat panorama 360 derajat yang mengelilingi Danau Kelimutu. Danau Kelimutu juga merupakan tempat yang tepat untuk menyaksikan panorama keindahan matahari terbit. Sobat wisata rela melakukan trekking di pagi buta hanya untuk menyaksikan keindahan sunrise dari puncak Gunung Kelimutu. Nusa Penida, Bali. Seperti namanya, Nusa Penida juga dikenal dengan nama Nusa Gede. Pulau tersebut adalah paling besar di antara ketiganya. Pulau Nusa Penida Klungkung memiliki sejumlah destinasi dan objek wisata unggulan, Sob. Walaupun perkembangan industri pariwisata di sini masih di bawah Pulau Nusa Lembongan, namun sekarang Nusa Penida sudah mulai dilirik oleh wisatawan, termasuk juga orang-orang lokal yang ingin melakukan kegiatan persembahyangan. Pulau Nusa Penida ini sebagai tujuan wisata spiritual cukup populer, ditambah sejumlah keindahan tampil unik dan berbeda, Sob. Selain indah untuk dipandang, tetapi juga top banget untuk Anda menikmati dari dekat dan bersentuhan langsung dengan alam, seperti menikmati segarnya air laut, baik itu untuk mandi, rekreasi diving, snorkeling, dan juga surfing. Agar perjalanan tur lebih efisien waktu selama liburan di Pulau Nusa Penida, maka ada baiknya memilih tempat rekreasi dan objek wisata yang lokasinya syarat dan berdekatan, Sob, sehingga waktu dan jarak tempuh lebih cepat ya, Sobat. Terima kasih telah subscribe dan menonton channel ini. Jika sobat wisata ada rekomendasi wisata lain atau ingin share pengalaman dari liburan sobat, bisa langsung saja untuk